Hola everyone, selamat datang di video yang akan membicarakan mengenai pernikahan dini. Jadi ini tuh sebenarnya salah satu tugas akhir dari mata kuliah Wanita dan Hukum Universitas Indonesia. Tapi sebelum itu, aku dan teman-teman aku yang merupakan mahasiswa pertukaran di kelas Wanita dan Hukum Universitas Indonesia akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nih. Jadi perkenalkan, nama aku Ajeng dan Kak Agustina Sari. Aku merupakan mahasiswi pertukaran dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain itu ada teman-teman aku yaitu... Halo, saya Beta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Satria Tamrin. Saya dari Universitas Hasanuddin, dari Prodi Hubungan Internasional. Saat ini saya mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa. Dan saya mengambil Universitas Indonesia sebagai mata kampus daring saya. Dan saya mengambil mata kuliah Hukum dan Wanita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Jani. Saya adalah mahasiswa pertukaran dari Kampus Merdeka dan saya memilih mata kuliah Wanita dan Hukum dari Universitas Indonesia sebagai salah satu mata kuliah daring pilihan saya dalam program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Oke, itu tadi adalah sesi perkenalan dari kami. But without further ado, let's dive into the topic, shall we? Jadi, apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini dilansir dari World Health Organization atau WHO, merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan yang berada di bawah usia 19 tahun. Meskipun Indonesia telah merevisi usia minimum pernikahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini tetap tidak mengurungkan niat banyak orang untuk mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pernikahan dini di Indonesia itu cukup tinggi yaitu antara lain satu, ekonomi keluarga, kedua, minimnya edukasi pernikahan dini, ketiga, norma sosial, agama, dan budaya. Kemudian yang terakhir adalah penutupan sekolah. Beberapa provinsi yang menyumbangkan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia antara lain satu ialah Kepulauan Bangka Belitung, yang kedua adalah Kalimantan Barat, dan yang terakhir adalah Sulawesi Barat. Sejatinya pernikahan dini membawa banyak dampak yang cukup besar bagi pasangan yang melakukan hal tersebut, di mana dampak-dampak tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 3 dampak yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang pertama, pendidikan. Sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 94,72% anak menikah dini mengalami putus sekolah. Anak yang melakukan pernikahan dini pun menyumbang angka partisipasi pendidikan yang rendah. Sebanyak 94,72% perempuan usia 20-24 tahun berstatus pernah kawin saat berusia di bawah 18 tahun dan tidak bersekolah lagi. Sementara yang melanjutkan sekolah hanya berkisar 5,28%. Menurut Yohana Susana, selain bisa menjadi tangga bagi mereka untuk mengubah status sosial mereka, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian, mendapatkan pengalaman, dan membentuk generasi muda yang cemerlang. Jadi setelah teman-teman saya ngejelasin apa sih itu pernikahan dini, saya akan ngejelasin dampak dari pernikahan dini tersebut. Nah, dari dampak pernikahan dini ini terdapat banyak dampak dari pernikahan dini ini, seperti dampak ekonomi, psikologis, dan tentunya dampak kesehatan. Jadi langsung aja dampak ekonomi. Oke, jadi langsung aja kita bahas mengenai
dampak-dampak dari pernikahan dini. Yang pertama yaitu dampak ekonomi dari pernikahan dini. Nah, dan kesejahteraan keluarga. Pada pasangan pernikahan dini ini secara otomatis pendidikannya belum maksimal, keterbatasan pendidikan, dan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerja bagi mereka. Dan ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini itu sulit untuk ditingkatkan. Nah, karena mereka tidak melanjutkan sekolahnya dan tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya mereka bercerai. Nah, jika mereka bercerai, pintu kemiskinan dan pengangguran itu akan lebih banyak lagi. Oke, jadi setelah membahas mengenai dampak ekonomi terhadap pernikahan dini, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak kesehatan terhadap pernikahan dini. Jadi, oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari. Bahkan lebih parahnya, ia berpeluang memiliki risiko kematian saat melahirkan, juga menjadi besar pada usia muda. Hal ini dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan. Kan menjelaskan dampak psikologis dari pernikahan dini. Dampak psikologis dari pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stres, depresi, dan perceraian. Pada umumnya, pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan. Mereka melakukan pernikahan semata-mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua. Jadi, pernikahan dini bukanlah hanya tentang cinta dan paksaan dari kedua orang tua, tetapi juga harus membutuhkan kesiapan psikologi, finansial, dan mental. Pernikahan dini bisa dicegah dengan peran aktif dari kedua orang tua, pemerintah, serta edukasi kepada para anak muda bahwa pernikahan dini bukan hanya tren yang harus selalu diikuti. Ingat, untuk menggapai masa depan yang cerah dibutuhkan persiapan dan rencana. Jadi, stop nikah muda. Siapkan generasi muda yang berencana. Siapkan generasi muda yang berencana.